Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadan lana sinhu minna mutaqabbalah. Semoga kita malam hari ini tetap semangat beribadah, menggait ridho Allah di bulan yang suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sore pada bulan Ramadan awal itu alhamdulillah di bangunan yang bantuan dari Anda semua, panjenengan semua ini sudah berwujud bangunan, dan kemarin kita coba membuka pendaftaran santri kilat, dan karena ruangannya sempit ya 2 kamar, kita buka 9 orang. Tapi yang daftar sebenarnya lebih, dan ternyata di 9 orang tersebut ada saja yang bukan praktisi, hanya kilatan. Rencananya kan kita ingin mengkader para praktisi muda, peruqyah muda, untuk menjadi bibit-bibit unggul peruqyah aswaja ke depan, sehingga mereka bisa bermanfaat untuk umat. Tetapi sekali lagi ternyata yang datang bukan juga praktisi, tapi ada juga yang bukan praktisi tetapi memang pengen ngaji. Ya udah, kita yang terpenting mau taat kepada aturan yang dibuat pesantren. Baik para sahabat, saya mau cerita sedikit. Tadi awal Ramadan awal itu ada orang yang perutnya membesar. Setelah kita diagnosa ternyata kena sihir. Sebenarnya saya tidak mau meruqyah karena karena takoyu amdan, prosesi ruqyah itu membatalkan puasa, kan begitu, kan eman-eman. Tapi karena beliau tidak tahan, ternyata beliau tidak puasa, perempuan. Singkat cerita, karena terindikasi sihir, saya perintahkan 2 santri untuk netralisir rumah. Dan perlu diketahui, santri yang di sini itu insyaallah biidznillah sudah kita ajari teknik menemukan buhul. Jadi mereka dengan mudah menemukan beberapa buhul, termasuk paku, kemudian peniti dan lain sebagainya lah, banyak. Dan setelah itu besoknya puasa kedua ternyata kumat lagi, karena dikhawatirkan ternyata rumah yang pertama dia suka pindah ke rumah ibunya. Nah ternyata rumah ibunya itu juga terindikasi sihir. Intinya terus kemudian kita menemukan buhul itu, saya lihat ternyata tidak netral, cuman buhulnya sudah diangkat ya para sahabat. Nah kemudian singkat cerita, ada pohon pohon palem yang kita bawa 3 pohon palem, di mana yaitu ditemukan buhul paku itu. Saya kira kita sudah biasa menemukan itu, tetapi karena pohon palem ini sebenarnya saya tidak minta, tapi beliau ini pohon palemnya dibawa Gus saja lah pulang ke pondok. Saya sebenarnya tidak ingin, tapi ya udah karena beliau juga bingung, akhirnya ke bawah, dan itu masih terindikasi buhul ya. Baik para sahabat, nah buhulnya itu tak taruh di kolam. Singkat cerita tadi pagi, tadi sore ketika kumandang hari ketiga kan, nah jadi buhul itu sudah pohon palem tersebut itu itu saya taruh di depan kolam. Nah saya akan tunjukkan para sahabat kolamnya. Nah di situ ya, jelas ya. Jelas apa enggak? Ya tadi saya taruh di situ para sahabat. Di situ
Nah, pada ketika adzan maghrib, saya mau cerita ini. Pada ketika adzan maghrib ini tiba-tiba lampu yang ini mati, lampu kolam itu tiba-tiba mati. Setelah kita deteksi ternyata ada buhulnya itu belum netral, sehingga sosok khodam-khodam itu mengganggu aktivitas di sekitar kolam ini. Jadi di sini ya, tadi pohon palemnya di sini 3, sekarang kita sudah pindahkan ke sana. Terus para santri juga saya suruh baca sakron sebagai sebagai perbentengan mereka, dan seorang peruqyah harus, walaupun masih muda, harus saya ajari cara untuk menghancurkan buhul jarak jauh tanpa belajar ilmu yang aneh-aneh lah. Nah, tadi sore itu di sini lampunya mati. Lampunya ini mati. Tos itu, tidak ada yang ganggu. Nah, ternyata setelah kita diagnosa, saya bacakan ayat begitu dengan teknik isyarah, kita tarik, walhamdulillah biidznillah, lampunya langsung nyala sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ketika buhul saya taruh di sini, jadi itu ikan di sini, para sahabat, ikan di sini itu seolah-olah dia ini ke atas gitu, kayak kekurangan oksigen. Nah, setelah kita diagnosa, ternyata dari buhul yang di sini itu si khodamnya masih, tentu dengan teknik tertentu ya, itu ngumpul, dia sembunyi ketika kita samperin, sembunyi di air, masuk air. Nah, ketika bacakan ayat, alhamdulillah sudah netral, ini ikan-ikan kembali indah, para sahabat, alhamdulillah. Dan ikan ini sumbangan dari JRA Wonosobo. Terima kasih JRA Wonosobo. Dan desain kolam ini adalah desain kolam dari JRA Padi. Terima kasih JRA Padi. Dan ikan-ikan ini juga ikan JRA Padi. Alhamdulillah tidak ada satupun yang mati, masih seger, waras, sehat, brigas. Tiap hari keramas ini ikannya ya, ikan koi. Nah, saya mau cerita lagi. Ketika pasien yang terindikasi perut istrinya yang besar tersebut itu dia istirahat di kolam ini, di gazebo ini kan. Nah, di sini siang-siang tuh, karena saya masih ngaji, dia istirahat di situ. Terus tiba-tiba cerita sama ibu istri saya bahwa dia dulu punya koi, Pak. Itu semuanya mati, ikan koi semuanya mati. Dan sebagaimana sering saya sampaikan, kalau orang kena santet atau sihir, maka biasanya yang di sekitar rumahnya itu hewan-hewan juga ikut kena, sehingga mudah sakit dan meninggal. Seperti hewan merpati, koi dan lain sebagainya lah. Lampu ya otomatis, lampu sering mati, koi mati. Kemarin kita ikan itu, saya di Riau itu ikannya itu ikan ikan yang kecil-kecil itu loh. Ikan kecil itu ikan apa ya? Saya lupa ikan apa ya? Ikan kecil-kecil segini, cupang, ikan cupang yang kena sihir itu, ikan cupangnya mati. Nah, ketika Masruk dia kesurupan, saya tanya cupangnya yang kesurupan, kamu bagaimana caramu mematikan ikan cupang? Dia itu punya ilmu sihir, para sahabat, jin itu. Dia memasukkan jarinya ke ke air, kemudian dia membaca mantra-mantra tertentu dari dia sendiri, dari bangsa jin, dengan izin Allah tentunya, biidznillah. Itu dengan efek sihirnya itu cupang-cupang itu mati. Dan alhamdulillah ini masih di sini, kita masih ikannya masih bagus, masih hidup semua, alhamdulillah, dan sudah kita netralisir insyaallah.
Apa hikmahnya para sahabat? Hikmahnya yaitu sampean jangan bawa buhul kecuali sudah netral. Ya, netral itu bagaimana? Netral itu yang tidak ada indikasi apa? Indikasi sihir-sihir atau khudam-khudam dari santet. Dan para santri tadi sudah saya saya ajarkan cara untuk mengusir atau saya kan, karena nanti kalau ini sudah buhulnya sudah sampai di pondok kita, secara otomatis nanti dukun pun juga mampu membaca reduksi energi sehingga dia akan menyerang kembali. Yaitu sudah kita ajarkan cara menangkal, dan mereka insya Allah ini masih jam berapa? 20.46, jam 9 baru ngaji. Kita ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Risalatul Khusyairiyah, dan juga ngaji adkar. Jadi perlu diketahui saya ini dari kecil tidak suka dengan ilmu-ilmu semacam ilmu-ilmu belajar ilmu hikmah ya. Jadi saya ini memang sanatnya sanat ke toreko, sanat ke pesantren Mbah Yai saya itu cenderung fikih, kemudian saya ke toreko. Jadi saya juga andalkan santri juga sama, saya ajarkan wirid-wirid para kiai tanpa belajar kitab-kitab ilmu hikmah, karena nanti kalau tidak ada rem masih muda, dia ini suka dodolan jimat dan lain sebagainya, nanti pakai mahar dan seterusnya. Jadi bukan lagi ilahi anta maksudi waridho kamar lobi. Jadi perlu diketahui bahwa saya dari kecil memang tidak pernah belajar ilmu kitab-kitab ilmu hikmah, walaupun punya lah, tapi tidak pernah belajar ke situ. Baik para sahabat, saya akan tunjukkan ini alhamdulillah ini lampunya bukan mati, padahal memang dimatikan kan, sejuk dia. Jadi begini, ini towernya tadi ini harus dinetralisir. Hah? Nah, wes. Nah, ini kok lampu ini kok gak jelas. Oh, iki jelas. Ini tadi di sini ketemu apa? Ketemu apa di sini? Paku. Enggak ketemu. Siramnya di sini. Di situ. Dan tadi ada pula Kang Santri Hamdan itu mau nyari buhul, dilempar batu, nek lempar tekan ndi to watune? Nek lempar watune tekan ndi? Lempar pojokan cakep nek iki lho, Pak. Ora kok kono lho. Nah, dari sini para siapa? Di situ. Jadi ngelempar batu ketika netralisir di sini, dilempar batunya seberapa? Saya tak lawan cara ini. Batunya seberapa tadi dilempar? Boten semerap. Enggak tahu. Di Kamdan. Dan ini Dan. Waduh, boten wae. Dan. Ini Kamdan. Saya mau tanya-tanya wawancara tadi. Tapi ya seperti ini itu para sahabat, kondisi saya maksudnya seperti ini itu kalimat habis ngerukyah orang terus santet nyerang balik itu sudah semenjak saya jomblo, jadi belum ada JRA, jadi rukyah aswaja Jawa Timur itu sudah seperti itu. Maka di buku praktisi itu sudah saya sebutkan, kalau kalian pengen jadi perukyah harus berani. Kalau enggak berani yuk jangan ngerukyah, kan tidur saja di rumah sambil nonton Upin Ipin. Saya mau tanya sama yang dilempar tadi. Nah, Dan, mau tak tanya iki lho. Tak tekoki. Napa gak purun? Rene. Sremeng nanti. Wajahmu rasa diketokne to. Tadi kemana tadi? Kamu kelempar kebentur nondi. Mamamu nondi, kamu. Di kene. Terus
Terus piye? Tadi itu saya mau Sik, ben roh wajahmu kok ya. Ya, tadi apa? tadi saya mau cari bull di pot itu, tiba-tiba langsung saya dihantam dari atas. Dari atas. Di atas ndi kok? Ono. Sana ya, Pak. Oh, silang toh. Wis gak omong. Tadi di swab ke wong orang-orang anak-anak ketarik ndak? Enggak. Di swab sakron mawon. Sakron. Oh, angel kandhane kon nyung apa? Katanya tadi ya, Ketarik kemana? Hah? kata kami, Mang. Hanya sakron. Ayo wis gak apa-apa. Wis dasmu bonjot tuh lah. Betul. Aman, aman. Aman ya. Untuk gede enggak? Enggak, ya wis alhamdulillah. Allah yahfaduna wa yahfadu wa iyyakum. Oke, begitu para sahabat. Intinya adalah jangan bawa buhul ketika belum netral. Dan ini kita mau meneruskan ngaji. Dan hal seperti ini sudah biasa, jadi tidak perlu kalian takut atau lu ya kan malah ngeruyah, malah keserang balik. Nah, dari awal sudah kita jelaskan, tidak masalah. Jadi wazat asal kalian apa yang kita kita sarankan, kalian ngikuti, insya Allah aman, 100% aman. Jadi walaupun kalian keserang balik santet 1 detik, kok 1 detik, 1 hari pun akan terdeteksi. Dan itu bukan sugesti para sahabat. Dan karena saya sendiri juga paham lah bagaimana cara memberi sugesti orang. Tapi ini sama sekali bukan sugesti. Teknik-teknik yang kita lakukan untuk mendeteksi buhul itu bukan sugesti. Jadi mohon maaf. Insya Allah dengan metode yang kita ijazahkan, selalu panjenengan semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, semakin kita kenal ruqyah atau senang kenal sihir, maka nanti kita itu seolah-olah kalian akan baru tahu. Tadi ada Kiai Mutohar dari pesantren Darussalam Bojonegoro datang ke sini juga curhat. Gus, semenjak saya kenal JRA ini kok saya baru tahu ternyata orang-orang sakit itu ternyata santet. Bahkan kiai-kiai meninggal itu juga ternyata karena sihir, gitu. Oh iya, tapi kok anehnya ada kok kiai karena rebutan santri sihir, nyihir temennya bersama punya pondok, sesama pondoknya santrinya banyak, yang satu iri kemudian menutup pesantren dengan sihir. Ternyata ada Gus, kata beliau begitu. Ya memang ada, dan itu sudah semenjak dulu, saya bilang. Maka semoga panjenengan semua para praktisi ruqyah, Jamiah Ruqyah Aswaja dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan pembicaraan tadi saya ini panjenengan bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.